bisa on cam, tolong on cam. Yuk, yuk, yang bisa online. On cam yuk, on cam yuk. Ya, thank you teman-teman sudah hadir di MBK yang ke-179 ini. Kita ngobrol-ngobrol santai. Cuma 1,5 jam aja ya. Jalan 3 tahun, Alhamdulillah ya gini doang. Receh sih, tapi kalau dikumpul-kumpul kayaknya banyak banget insight yang menarik yang ya luar biasa lah. Alhamdulillah. Enak punya teman seperjuangan. Itu aja. Kita tutup dengan jadwal nanti jawab teman-teman jawabnya sama-sama. MBKR, sukses dan berkembang. Sama-sama. Dadah, thank you semuanya. Assalamualaikum. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman MBKR. Ini adalah forum Jumat. Jumatan. Tiap Jumat, insya Allah, sudah jalan 179 Jumat. Jadi ngobrol santai sebetulnya, ngobrol santai. Dan di awal kita akan FGD, alias Focus Group Discussion. Kita akan bahas satu topik tertentu, mungkin 30 menitan. Setelah itu kita bahas bebas, mau iklan, mau apa bebas. Dan di sini siapapun boleh join, siapapun boleh gabung, nggak harus tiap Jumat juga nggak apa-apa. Mau cuma 15 menit pun nggak apa-apa, atau mau sampai akhir juga nggak apa-apa, bebas. Jadi bebas banget kok. Oke, kita langsung aja yuk, mulai yuk. Ini soalnya manajemen gudang. Saya sendiri udah nggak terlalu mikirin. Kita lihat ya. Jadi FGD-nya di awal saya selalu ngasih preform. Jadi pengen tahu untuk probing, untuk ngetes kalau penghuni MBGR ini kayak gimana sih. Dan ini ada 24 responden, harusnya cukup representatif ya dari member yang aktif, dari anggota grup yang aktif. Telegram ada 3.000, WhatsApp ada 500 dari 24. Oh, yang aktif ya paling nggak nyampe 100 sih sebetulnya. Ini 24 harusnya representatif. Oke, saya coba bacain ya. Nanti teman-teman juga dapat reportnya format PDF. Karena ini punya kita sama-sama. Apakah Anda sudah menggunakan aplikasi omnichannel seperti Big Seller, Jubelio, Desti, Jenny untuk mensinkronkan stok gudang dengan semua marketplace? 50-50 ya. Jadi ada yang pakai, ada yang tidak. Oh iya, ini bukan berarti nanti yang mayoritas misalkan ada nanti satu pertanyaan yang ya-nya ada 90%, yang ya itu benar. Enggak. Bukan gitu ya teman-teman. Ini kan survei. Kalau ternyata Anda berbeda sama yang lain, ya Anda tinggal analisis. Kalau Anda ternyata sama, ya analisis juga. Jadi ini untuk tahu aja, untuk memperlebar, memperluas perspektif teman-teman. Teman-teman yang lain atau rekan-rekan seller yang lain tuh pendapatnya seperti apa sih? Apakah jumlah stok fisik di gudang Anda selalu 100% sama dengan jumlah stok yang tertera di sistem komputer atau aplikasi? Wow, ternyata ada 25% nih yang ya, 6. Hebat sih, hebat. Tapi mayoritas bilang tidak. Sebagian kecil bilang mungkin. Apakah Anda rutin melakukan stok off-name, pengecekan stok fisik secara menyeluruh minimal 1 bulan sekali? Mayoritas bilang ya ya. Nah ini, kalau ini saya berani bilang, stok off-name itu wajib sih teman-teman, karena itu kan harta teman-teman. Kita nggak tahu dia hilangnya kemana, kalau tanpa stok off-name jadi bingung. Dan mayoritas sudah bilang, ya sudah pernah stok off-name, sudah rutin stok off-name minimal 1 bulan sekali. Buat Anda-Anda nih yang tidak dan mungkin, aduh hati-hati ya, hati-hati ya. Apakah setiap produk di gudang Anda sudah dilabeli dengan kode SKU dan barcode yang spesifik untuk membedakan variasi warna ukuran? Mayoritas bilang tidak ya 50% ke atas dan 37% udah rapi banget nih. Kayaknya orang-orang yang sama seperti orang yang di sini yang akurat. Jadi udah naruh kode SKU atau barcode di produknya. Apakah Anda memisahkan area penyimpanan untuk produk fast moving, laku keras, dengan produk slow moving atau dead stock agar tim lebih cepat mengambil barang? Oh, ya 75% nih. Ini 20% ada apa? Ini kan obvious sekali ya. Ini kan common sense sekali. Kalau misalkan fast moving ya harusnya dipisahin dan lebih dekat ke meja packing harusnya. Tapi 20% belum melakukan ini, wah sayang banget. Apakah alur kerja di gudang Anda sudah memisahkan tugas antara orang yang mengambil barang dengan orang yang mengepak barang? Wah, ini seimbang. Seimbang. Yang misahin packer sama picker ini seimbang.
Jadi nyaris nggak bisa diambil apa-apa ya karena seimbang ya, karena tidak sama iya-nya seimbang. Apakah Anda menempatkan kamera CCTV yang secara khusus menyorot tegak lurus ke atas meja packing untuk merekam resi dan isi paket yang dimasukkan? Luar biasa, ternyata 30% sudah serapih ini ya, sudah sekeren ini. 30% ya 7 ekor bilang sudah ya, dan mayoritas tidak. Yang benar yang mana? Tergantung, tergantung. Kalau paketnya cuma satu dua, kayaknya nggak perlu ada CCTV. Kalau paketnya banyak ya, ya tergantung marginnya juga sebetulnya ya, macam-macam. Balik lagi, ini survei aja, bukan berarti yang mayoritas yang benar. Cuman ini teman-teman jadi memperluas perspektif teman-teman. Orang di luar sana berpikir seperti apa sih? Apakah tim gudang Anda menerapkan sistem scan to inspect, mencocokkan barcode barang dengan resi sebelum paket benar-benar ditutup atau dilakban? Wah, ini 50-50 ya. Ada yang iya, ada yang tidak, dan ada yang mungkin. Ini harus bisa diambil kesimpulan. Tapi salut sih, ada ternyata yang iya-nya cukup banyak lah. Walaupun sebenarnya 50-50. Lanjut, apakah Anda mewajibkan tim packing untuk selalu memvideokan atau memfotokan setiap proses pengemasan sebagai bukti kuat jika ada komplain dari pembeli? Mayoritas tidak, wajar banget karena untuk melakukan hal ini bukan perihal mudah. 21%, 5 ekor. Ya, keren sih ini. Kayaknya orang-orang yang sama ya, sama yang rapi. Yang ini nih, 6, terus tadi ini 9, terus ini 7, tadi mana yang 5 tadi ya? Sama yang 5. Sama 5, kayaknya orang-orang yang sama. Berarti dia kurang lebih ya dari responden 24, 5 atau 9, 5 atau 7 lah kayaknya udah rapi banget pergudangannya. Keren, keren. Dalam 1 bulan terakhir, apakah sering terjadi komplain salah kirim? Salah warna, ukuran, barang kurang akibat kelalaian tim packing Anda? Wow, seimbang semua. Dan yang mungkin ini bingung atau gimana? Wah, ini yang mungkin, tapi bingung juga ya, karena seimbang banget ini. Ya, tidak dan mungkin, jadi skip aja deh. Terus, apakah Anda memiliki area keranjang khusus di gudang untuk menampung dan menyortir paket retur yang dikembalikan oleh kurir ekspedisi? Mungkin ini karena dibikin AI ya, harusnya tes dan RR juga di 30 menit. 75% bilang ya, nggak ada yang ragu. Dan 75% yakin ya, dan 25% tidak ya, yakin tidak. Wah, hati-hati nih, hati-hati. Karena retur uang Anda juga, teman-teman. Tapi ya balik lagi, bukan berarti yang 75% ini benar. Mungkin aja yang 25% ini ya tergantung situasi ya. Jangan-jangan RTS Anda kecil sekali, atau Anda nggak ngerti COD atau apapun itu, ya walau alam. Jadi ya, apakah setiap paket retur yang kembali ke gudang selalu dibuka sambil direkam video unboxing retur untuk mencegah kecurangan pembeli yang menukar isi paket? Mayoritas bilang ya. Apakah Anda memiliki staf admin khusus yang bertugas mengecek dan mencocokkan fisik paket retur di gudang dengan data seller center agar tidak hilang tanpa jejak? Wah, seimbang ya. Harusnya sih kalau udah unboxing, tanggung sedikit lagi, ya tinggal dicocokkan sama invoice benerannya. Keren sih ini. Tapi seimbang, seimbang. Apakah gudang Anda memiliki standar SOP tertulis mengenai cara mengemas barang? Misal harus 3 lapis, bubble wrap, untuk barang pecah belah agar bisa klaim asuransi? Wah, tidak. Mayoritas bilang tidak ya. Atau seimbang, seimbang lah. Karena yang mungkin ini kan bisa iya, bisa tidak. Jadi ya seimbang. Apakah Anda memperlakukan sistem denda? Sistem denda atau gaji atau potong gaji atau punishment lainnya kepada tim gudang jika terbukti salah packing pesanan? Ada yang menerapkan sistem denda, wah keren keren. eh Mayoritas bilangnya tidak. eh Hati-hati ya, yang menerapkan ya, ini pendapat saya aja ya, belum tentu benar juga. Yang ya harusnya ada toleransi berapa persen gitu, karena namanya manusia ya. Kecuali kalau teman-teman udah pakai robot, nah ini ternyata 20% bilang sudah mendenda karyawannya jika salah kirim. Ini kan orang-orang itu lagi ya, tadi yang di atas yang 5, 7, 9 yang sudah tracking, sudah sistemnya rapi banget. Keren sih. Saya juga nggak nyangka ternyata ada yang di sini yang isi dari responden yang udah rapi banget gudangnya. Apakah kapasitas luasan gudang Anda saat ini masih sanggup menampung tumpukan barang jika terjadi lonjakan pesanan 3 kali lipat saat event tanggal kembar? Oh iya, berarti kebanyakan kosongnya nih. 3 kali lipat gitu loh. Oke.
Apakah Anda merasa kesulitan mengatur jam shift atau lembur karyawan gudang agar paket tetap terkirim tepat waktu, terutama pada akhir pekan atau libur panjang? Oh, tidak. Ternyata mayoritas sudah bisa bikin sistemnya sendiri supaya tepat waktu ya. Berarti ini adaptasi ini udah kayaknya kalau saya nggak salah setahun ke belakang, sebab setahun ya yang kurang dari jam 12, kalau bikin hari yang sama, awalnya Shopee, lalu TikTok, dan sekarang Shopee memberlakukan Sabtu juga hal yang sama. Nggak tahu nih TikTok kayaknya juga bentar lagi, atau jangan-jangan sudah. Apakah Anda menyediakan fasilitas penunjang kenyamanan yang memadai, misalkan kipas angin yang cukup, air minum, atau meja packing yang ergonomis untuk menjaga produktivitas tim gudang? Ya, wow keren. Ini hati-hati yang masih packing di lantai. Ya boleh sih. Tapi kalau saya pribadi sih udah sering kesemutan. Kalau Jumatan aja saya kesemutan. Hati-hati kalau karyawannya udah berusia atau gimana, yang sampai malah jadi sakit. Jadi teman-teman. Apakah kurir ekspedisi, SPX, JNT, dan lain-lain secara rutin dan disiplin melakukan pick up langsung ke gudang Anda tanpa harus mengantarnya ke drop off gerai? Mayoritas pick up ya. Nice. Apakah Anda mempertimbangkan atau sedang menggunakan jasa gudang pihak ketiga, fulfillment atau multi gudang seperti Kuribo, Shipper, atau gudang Shopee? Karena gudang utama Anda sudah overload. Mayoritas tidak. Tapi ada yang iya ya. Ada yang iya, yang jika overload dia pakai bantuan gudang lain. Oh mantap. Gitu teman-teman hasil surveinya. Ada nambah lagi nggak ya? Saya coba refresh dulu. Tetap 24, nanti ini report PDF-nya saya kirim di grup WhatsApp yang MBGR Bandung sama di grup Telegram. Yuk, yang mau komen soal manajemen gudang, boleh banget yuk kita diskusi yuk. Mau nanya atau mau ngasih insight, boleh banget. Yuk, silakan. Keren ya orang-orang ini kita lihat yang tadi yang rapi-rapi mana ya. Hmm. Itu nggak ada namanya ya, jadi insya Allah privacy teman-teman terjaga. Kita cari yang tadi barcode rapi. Nah, yang ini nih, yang ini yang jawabnya ya. Pasti sananya ya, ya semua. Kesananya yang rapi banget. Nomor 4, ya. 4, ya. Nih, orangnya nih. Apakah Anda rutin melakukan stock of name? Ya. Terus barcode? Ya. Apakah memisahkan penjualan stok pas moving? Ya, tuh kan. Apakah lo kerja di gudang? Ya. Oh, tapi dia nggak pakai CCTV. Jadi rapi tapi belum pakai CCTV. Apakah tim gudang Anda scan to inspect? Ya. Terus apakah Anda mewajibkan tim packing untuk selalu bla bla bla? Ya, oh keren, keren. Nice. Yuk, silakan teman-teman yang mau komen, boleh banget kita FGD dulu soal manajemen gudang ini sampai 16.35 nih. Yuk, yang mau komen boleh.